cuman duduk manis, nah mendingan sepatu high heelsnya nanti aja dipakainya, pakai sepatu yang kira-kira yang nggak ngeribetin lah gitu ya, yang tertutup seperti itu. Nah itu sebenarnya mungkin teman-teman nganggapnya sepele, tapi ini sangat penting ketika kita berada di lab gitu ya. Nah, untuk teknisnya seperti apa tadi yang seperti dijelaskan oleh Pak Arifin, nanti ada dibagi kelompok, nanti kita kita sepakati apa namanya sesuai dengan nanti kalau ini sudah disepakati tanda tangan nih PJ mata kuliah dan perwakilan dari salah satu mahasiswa dan dosen. Artinya ketika sudah tanda tangan ya sudah sepakat dengan isi kontrak perkuliahan ini. Itu aja sih dari saya Pak Arifin. Untuk teknisnya nanti bisa kita bareng-bareng ya. Yang bingung silakan bertanya, jangan bingung sendiri. Ini kerjaan-kerjaan per kelompok ya Pak Arifin ya, per kelompok. Tapi nggak juga yang satu yang kerja, yang satu bengong. Kita tahu, saya dan Pak Arifin walaupun kalian ibaratnya kita nggak ngeliatin satu-satu timnya karena kita cuman berdua, tapi kita tahu siapa yang cuman nebeng aja temennya yang kerja, siapa yang benar-benar dia memang kerja beneran ya. Bareng-bareng lah gitu, bareng. Dan ini juga untuk ketika nanti ujian kan ketika nggak bengong kalau ketahuan kan kalau dia cuma nebeng temannya aja kita kejar dia bingung ini tadi ngapain ya. Yang dicampurnya apanya kemudian bagaimana caranya walaupun ada video tapi kan enak ngelihat langsung gitu ya misalnya ketika ada apa kegiatan ini ya kesempatan ya, ikut andil di dalamnya itu mungkin dari saya itu dulu Pak Arifin. Silahkan dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Ida atas notisnya ya. Jadi maksud gini, karena emang tadi Bu Ida bilang kalian tuh bukan di kelas tapi di lab. Jadi yang Ibu Ida bilang karena jet aja yang tebal itu bisa bekas sih Bu ya. Jadi kalian harus lebih hati-hati dan lebih aware. Begitupun juga dengan apa yang mau kalian kerjakan. Well, tadi Bu Ida bilang walaupun kelompok, walaupun ada dokumentasi dalam artian video, tapi kalau dalam kelompok itu kamu bareng-bareng dan ngerti dalam artian step-stepnya dikerjain dengan baik dan benar, uh, baik yang ngerjain pun atau yang video pun, yang lihat video pun akan teredukasi dengan baik. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian Oke, kita masuk ke cara membuat pembuatan larutan kegiatan minggu ke satu. Jadi ini memang sebenarnya hanya basic untuk hitung-hitungan aja. Gimana sih caranya kamu ngitung misalnya dari volume atau normalitas-normalitas yang tinggi ke kecil atau sebaliknya. Saya izin share screen. Oke, ini cara pembuatan larutan. Dengan tujuan adalah untuk mengetahui cara pembuatan larutan dan rumus pembuatan larutan. Oke, kita baca ke dasar teori. Saya cari mahasiswa dulu. Bilal, ada Bilal? Ada Pak Ya, dibaca Bilal yang dasar teorinya. oke. Larutan adalah campuran zat-zat pelarut atau solutes dan pelarut solvent yang komposisinya merata atau serba sama atau homogen. Larutan dapat terdiri dari suatu zat pelarut atau lebih dan satu macam pelarut. Tetapi umumnya terdiri dari satu jenis zat pelarut dan satu pelarut. Solvent sebagai komponen yang secara fisik tidak berubah jika larutan terbentuk. Sedangkan solutes sebagai semua komponen yang larut dalam pelarut. Ditinjau dari ukuran partikel yang terlarut, larutan homogen dibedakan menjadi dua, yaitu larutan sejati dan koloid. Perbedaan larutan sejati dan koloid dapat dilihat pada tabel berikut. Tabelnya Ya, dibaca juga, Pak. iya dibaca. Oke, tabel yang pertama.
Tabel perbedaan larutan sejati dan koloid. Jenis larutan adalah larutan sejati. Ukurannya kurang satu apa ini? nm. Contoh, larutan garam, larutan gula, larutan cuka, dan lain-lain. Sifatnya tidak ada. Dan yang kedua, jenis larutan. Larutan koloid. 1-1000 nm. Contohnya susu, santan, sabun, selai, mentega, dan lain-lain. Sifatnya memiliki efek tindal, gerak blown, dan dapat dipisahkan dengan kertas semi permeable. Ya, di sini ada dasar teori pertama adalah larutan. Larutan adalah campuran zat-zat terlarut, solut, dan pelarut atau solvent. Komposisinya merata atau serba sama atau homogen. Larutan dapat terdiri dari suatu zat terlarut atau lebih dan satu macam pelarut, tetapi umumnya terdiri dari satu jenis zat terlarut dan satu pelarut. Solvent sebagai komponen yang secara fisik tidak berubah jika larutan terbentuk, sedangkan solut sebagai semua komponen yang larut dalam larut. Ditinjau dari ukuran partikel yang terlarut, larutan homogen dibedakan menjadi dua, yaitu larutan sejati dan koloid. Nah, ini kalau kalian lihat, larutan sejati sendiri dia ukurannya kurang dari 1 nanometer. Ya, Bilal, itu nm itu nanometer ya. Lalu contohnya adalah larutan gula, garam, larutan cuka, dan lain-lain. Dia tidak memiliki sifat. Lalu ada larutan koloid. Nah, ini ukurannya 1-1000 nanometer. Contohnya adalah susu, santan, sabun, selai, mentega, dan lain-lain. Sifatnya memiliki efek tindal, gerak ground, dan dapat dipisahkan dengan kertas semi-permeable. Oke, lalu dilanjut bila Yang pembuatan ya, Pak. ya Pembuatan pembuatan. larutan adalah suatu cara mempelajari tentang cara pembuatan larutan dari bahan cair atau padat dengan konsentrasi tertentu. Untuk menyatakan kepekaan atau konsentrasi suatu larutan dapat dilakukan berbagai cara tergantung pada tujuan penggunaannya. Adapun satu yang digunakan untuk penentu kepekaan larutan dalam molalitas, normalitas, persen berat, persen volume, dan sebagainya. Dalam pembuatan larutan, bila bila reaksi yang digunakan dalam bentuk padatan, maka beratnya harus diketahui dengan tepat. Begitu pula bila reaksi yang digunakan dalam bentuk cair, maka volume dan konsentrasinya harus diketahui dengan tepat. Dengan tepat cara membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Ya, cukup. Ya. Lalu kita masuk ke tadi larutannya, sekarang pembuatan larutan. Adalah suatu cara mempelajari tentang cara membuat larutan dari bahan cair atau padat dengan konsentrasi tertentu. Untuk menyatakan kepekaan atau konsentrasi suatu larutan dapat dilakukan berbagai cara tergantung pada tujuan penggunaannya. Adapun satuan yang digunakan untuk menentukan kepekaan larutan adalah molalitas, molaritas, normalitas, persen berat, persen volume, dan sebagainya. Dalam pembuatan larutan, bila reaksi yang digunakan dalam bentuk padatan, maka beratnya harus diketahui dengan tepat. Begitu pula bila reaksi yang digunakan dalam bentuk cair, maka volume dan konsentrasi harus diketahui dengan tepat. Nah, berikut cara pembuatan larutan dengan konsentrasi tertentu. Oke, kita lanjut ke Dini Irma Maulani. Dilanjut ini. Ini ada? Ada, Pak. Ya, lanjutin. A. Pelarutan zat terlarut murni. Zat kimia di laboratorium pada umumnya berupa zat padat. Larutan dibuat dengan mencampurkan zat terlarut dan pelarut dalam jumlah tertentu dengan cara 1. Bahan kimia berupa padatan ditimbang gram. 2. Masukkan ke dalam labu ukur. 3. Tambahkan air pelarut sampai tanda batas tanda tera. Membuat larutan dengan urutan Ya, seperti cukup, pada Din. gambar. Ya, di sini pertama kita pembuatan larutan zat murni. Jadi, biasanya ini larutan baku primer ya.
Zat kimia di laboratorium pada umumnya berupa zat padat larutan dibuat dengan mencampurkan zat larut dan pelarut dalam jumlah tertentu. Dan cara pertama adalah bahan kimia berupa padatan ditimbang dalam bentuk gram, lalu masukkan dalam labu ukur atau labu takar, lalu tambahkan air atau pelarut sampai tanda batas atau tanda tera. Nah, ini contoh dari teknis pembuatan larutan zat pelarut murni atau pelarut zat termurni. Nah, ini contohnya. Jadi kalian timbang dulu, kalian masuk ke dalam larutan ukur, kalian larutkan dengan air sebagian dulu, baru sampai sebelum tanda batas, nanti baru kalian atkan sampai tanda batas sangat aqueous. Oke, lanjut ke pengenceran larutan pekat. Lanjutin. Pengenceran larutan pekat, pengenceran menyebabkan volume dan kenormalan N atau kemoralan M berubah tetapi jumlah mol zat terlarut tidak berubah. Larutan yang mengandung sedikit zat terlarut disebut larutan encer dilut. Larutan yang mengandung banyak zat terlarut disebut larutan pekat konsentrat. Larutan asam pekat biasanya berasap, mudah menguap, dan sangat korosif. Karena itu, pembuatan larutan pekat harus dilakukan dalam lemari asam dan dikerjakan dengan hati-hati dengan mengikuti aturan kesehatan dan keselamatan kerja. Berbahaya menambahkan air ke dalam asam pekat karena massa jenis asam pekat lebih besar daripada air dan pencampuran air dan asam pekat bersifat eksotermik. Banyak kalor yang akan dibebaskan sehingga penambahan air secara mendadak akan memercikan asam pekat tersebut. Ya, Prosedur cukupin. umum Cukup, nanti kita lanjut lagi. Nah, berikutnya ada pengenceran larutan pekat. Nah, ini pengenceran menyebabkan volume dan kenormalan atau M besar atau kemolaran atau M besar atau kapital berubah, tetapi jumlah mol zat terlarut tidak berubah. Larutan yang mengandung sedikit zat terlarut disebut dengan larutan encer atau dilut, dan larutan yang mengandung banyak zat terlarut disebut dengan larutan pekat atau konsentrat. Larutan asam pekat biasanya berasap atau mudah menguap dan sangat korosif. Karena itu pembuatan larutan pekat harus dilakukan di lemari asam, ya, di lemari asam dan dikerjakan dengan hati-hati dengan mengikuti aturan kesehatan dan keselamatan kerja. Berbahaya menambahkan air ke dalam asam pekat atau larutan pekat karena massa jenis asam pekat atau larutan pekat lebih besar daripada air. Dan pencampuran air dan asam pekat atau larutan pekat bersifat eksotermik atau menghasilkan panas. Jadi banyaknya panas yang akan dibebaskan sehingga penambahan air secara mendadak akan memercikan asam pekat tersebut. Nah, di sini ada prosedur untuk mengencerkan asam pekat. Ya, lanjut, Din. Prosedur umum yang dilakukan adalah 1. Pipet larutan pekat yang telah diketahui volumenya. 2. Tambahkan pelarut hingga mendekati tanda batas. Kocok atau balikan labu untuk mencampurkan isinya. 3. Tambahkan pelarut hingga mencapai tanda batas dengan seakurat mungkin dengan menggunakan pipet Pasteur. 4. Untuk mendapatkan hasil pengenceran yang akurat, gunakan labu ukur. 5. Penggunaan gelas ukur atau bahkan lebih buruk gelas piala untuk mengencerkan larutan sebaiknya dihindari. Ya, di sini ada prosedur umum yang dilakukan untuk pengenceran larutan pekat. Jadi pertama adalah ini notif dari awal ya, pengerjaannya di lemari asam gitu. Jadi kamu nggak boleh tuh ambil aja di pipet, nanti kerjain di meja yang memang bukan peruntukannya untuk pengerjaan di lemari asam karena sifatnya, gitu ya. Pipet larutan pekat yang telah diketahui volumenya, lalu tambahkan pelarut hingga mendekati tanda batas, kocok dan gunakan labu untuk mencampur isinya. Lalu tambahkan pelarut hingga mencapai tanda batas dengan seakurat mungkin dengan menggunakan pipet Pasteur atau lebih tepatnya pipet tetes ya. Lalu yang keempat, untuk mendapatkan hasil pengenceran yang akurat, gunakan labu ukur. Penggunaan gelas ukur atau bahkan lebih seperti gelas piala untuk mengencerkan larutan sebaiknya dihindari karena memang kurang akurat, gitu ya. Oke, sebelum lanjut ke rumus,
Bu Ida mungkin ada yang ingin ditambahkan, Bu? Lanjut aja, Pak. Lanjut, oke. Ya. Kita lanjut ke rumus pembuatan larutan ya. Oke, kita cari lagi. Raisya, Ainun, Nadira. Ada Raisya? Iya, Pak, Oke, saya. lanjut. Lanjut, Raisya. Yang kedua ada rumus pembuatan larutan. Konsentrasi larutan adalah jumlah zat terlarut dalam setiap satuan larutan atau pelarut. Konsentrasi larutan merupakan suatu label larutan agar larutan tersebut bisa memberikan gambaran atau informasi tentang perbandingan jumlah zat terlarut dan jumlah pelarutnya. Konsentrasi larutan yang sering dipergunakan di laboratorium diantaranya adalah molaritas atau M, molaritas M, normalitas N, fraksi mol X, ppm, dan persen konsentrasi. Lalu ada yang molaritas M, yaitu jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Molaritas diidentifikasikan oleh persamaan berikut. M sama dengan molaritas sama dengan mol zat terlarut dibagi liter larutan sama dengan N dibagi V. Jika volume dinyatakan dalam mili, maka rumus molaritas dapat dinyatakan dengan M sama dengan N X, M sama dengan N dikali 1000 dibagi V, atau M sama dengan M per MR dikali 1000 per V. M sama dengan molaritas, N sama dengan mol, V sama dengan volume larutan dalam mili, M sama dengan massa zat terlarut. MR sama dengan massa molekul relatif. Jika dilakukan pengenceran larutan, maka berlaku mol zat terlarut sebelum pengenceran sama dengan mol zat terlarut sesudah pengenceran. Mol 1 sama dengan mol 2 atau V1 M1 sama dengan V2 M2. V1 sama dengan volume sebelum pengenceran, M1 sama dengan molaritas sebelum pengenceran, V2 sama dengan volume sesudah pengenceran, M2 molaritas sesudah pengenceran. Jika dilakukan pencampuran pengenceran larutan, maka berlaku M campuran sama dengan Fa Ma ditambah Fb Me dibagi Fa plus Fb. Fa sama dengan volume zat A, Fb sama dengan volume zat B, Ma sama dengan molaritas zat A. Mb sama dengan molaritas zat B. Contoh. Ya, cukup. Aisyah, nanti kita lanjut lagi. Nah, Ya, di sini yang kedua adalah rumus. Tadi kita udah ngebahas pembuatannya, lalu kita bahas sekarang adalah rumus pembuatan larutan. Konsentrasi larutan adalah jumlah zat terlarut dalam setiap satuan larutan atau larut. Konsentrasi larutan merupakan suatu label larutan agar larutan tersebut bisa memberikan gambaran atau informasi tentang perbandingan jumlah zat aktif, jumlah zat terlarut, dan jumlah larutnya. Konsentrasi larutan yang sering dipergunakan di laboratorium diantaranya adalah molaritas atau M kapital, molalitas atau M kecil, normalitas N kapital, fraksi mol atau X, ppm, dan persen konsentrasi. Kita masuk yang pertama yaitu molaritas atau M kapital, yaitu jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Molaritas didefinisikan oleh persamaan berikut, di mana M kapital atau molaritas sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan liter larutan atau larutan dalam satuan liter, sama dengan N atau mol dibagi dengan volume. Jika volume dinyatakan dalam mili, maka rumus molaritas dapat dinyatakan dengan, yaitu molaritas atau M kapital sama dengan mol dikali dengan 1000 per V, atau molaritas atau M kapital sama dengan molalitas dibagi, massa zat larut dibagi dengan MR dikali dengan 1000 per V, di mana M kapital adalah molaritas, N kecil adalah mol, V adalah volume larutan dalam mili, M kecil adalah massa zat terlarut, dan MR adalah massa molekul relatif. Jika dilakukan pengenceran larutan, maka berlaku di mana mol zat terlarut sebelum
pengenceran sama dengan mol zat terlarut sesudah pengenceran. Mol 1 sama dengan mol 2 atau V1 M1 dan V2 M2. Di mana V1 adalah volume sebelum pengenceran, M1 adalah molaritas sebelum pengenceran, dan V2 adalah volume sesudah pengenceran, dan M2 adalah molaritas sesudah pengenceran. Jika dilakukan pencampuran pengenceran larutan, maka berlaku di mana molaritas campuran atau M kapital campuran sama dengan VA kali MA sama dengan plus VB kali MB dibagi dengan VA plus VB, di mana VA volume zat A, VB adalah volume zat B, MA molaritas zat A, dan MB molaritas zat B. Nah, di sini kita lihat contohnya. Oke, lanjut Aisyah. Iya, Pak. Contohnya yang pertama, natrium hidroksida 10 gram dilarutkan dalam air sehingga diperoleh 500 ml larutan natrium hidroksida. MR sama dengan 40, hitung kemolaran larutan tersebut. Dijawabnya yaitu M sama dengan M per MR dikali 1000 per V. Maka M sama dengan 10 per 40 dikali 1000 per 500. M sama dengan 0,5. Lanjut, Pak. Yang kedua ada jika 20 ml asam klorida 5M diencerkan menjadi 0,4 M, berapa jumlah air yang harus ditambahkan pada larutan? Dijawab F1 M1 sama dengan F2 M2, maka 20 dikali 5 sama dengan F2 dikali 0,4. F2 sama dengan 20 kali 5 dibagi 0,4. F2 sama dengan 250 ml. Yang ketiga, jika 7 liter asam klorida 0,3 M dicampurkan dengan 500 ml asam klorida 0,2 M, berapa konsentrasi larutan asam klorida yang diperoleh? Ya, dijawab M campuran sama dengan Fa Ma ditambah Fb Mb dibagi Fa plus Fb. Maka M campuran 7 dikali 0,3 ditambah 0,5 dikali 0,2 dibagi 7 ditambah 0,5. M campurannya sama dengan 0,29 M. Ya, kita masuk contoh hitungannya tadi berdasarkan dari teori di atas, gitu ya. Mulai dari M berdasarkan hitung rumus dari mol zat terlarut, lalu berdasarkan volume sebelum dan sesudah, lalu berdasarkan volume campuran. Nah, untuk contoh yang pertama itu di sini natrium hidroksida 10 gram dilarutkan dalam air 500 ml. Larutan natrium hidroksida mempunyai MR atau molekul relatifnya adalah 40. Tahu nggak molekul relatif dari mana? Molekul relatif dari mana? Ada yang tahu? Yang MR itu ya Pak 40. Yang dari Iya, AR maksud saya 40-nya dari mana? Udah ada ketentuannya gitu nggak sih Pak MR tuh? Enggak, MR enggak. Kalau MR itu kamu ngitung sendiri berdasarkan dari rumus kimianya dari si NaOH. NaOH tuh NH plus Na dan O dan H. Nah, itu berapa di sistem periodik. Jadi Na berapa, oksigen berapa, dan hidrogen berapa. Itu hasilnya di jumlah yang kamu dapat di sistem periodik. Nah, kamu pernah punya nggak sistem periodik tuh yang gambar kotak-kotak? Tahu nggak? Oke, nanti saran saya setiap orang, kamu harus punya lembar periodik. Lembar periodik ini zat. Jadi ada Al, ada Na, ada O, itu nanti ada semua. Nah, itu saran saya kamu harus punya satu-satu. Jadi biar tahu MR-nya dari mana sih? Karena nanti kita akan pakai nih MR ini. Karena dari MR ini kan kita mau tahunya dari rumus kimianya yang memang terbentuk
atau rumus kimia dari zat aktif yang mau kita hitung, karena kita mau tahu nih, ternyata kita ngitungnya dari hitung M-nya, kita harus tahu molekul relatifnya. Nah, molekul relatif itu didapat dari nilai masing-masing zat yang ada dalam suatu bentuk kimia, itu kalian jumlahkan yang ada di sistem periodik. Itu 40, jadi dari Na berapa, O berapa, dan H berapa. Itu ada di sistem periodik dan kalian harus punya masing-masing. Ya, di sini contohnya molaritas atau M kapital sama dengan massa zat dibagi dengan mR atau molekul relatif dikali dengan 1000 dibagi dengan V. Pertanyaannya adalah, kenapa sih harus ada 1000? Kenapa harus ada 1000? Oke, kita lihat rumus atasnya ya. Nih, rumus atasnya. Kalau kalian lihat, rumus aslinya adalah molaritas itu mol dibagi dengan volume dalam satuan liter. Kalian lihat nih, liter larutan. Nah, gimana cara kita mau dapat mol adalah massa zat dibagi dengan molekul relatif, itu kalian dapat mol. Makanya di sini muncullah molaritas sama dengan massa zat aktif atau bobot dibagi dengan molekul relatif dikali dengan 1000 per V. Karena satuannya dia harus dalam satuan liter. Makanya kenapa muncul di sini si 1000 gitu ya. Jadi 10 adalah bobot dari NaOH yang ditimbang, lalu dibagi dengan molekul relatif dari si NaOH dikali dengan 1000 per V. V-nya adalah 500 mili. Karena satuannya 500 mili, jadi kita harus jadikan dia dalam bentuk liter. Karena rumus molaritas sendiri dalam satuan liter. Makanya kenapa di sini harus ada 1000 per volume yang diencerkan. Nah, didapat volumenya molaritasnya adalah 0,5 M. Lalu yang kedua, jika 20 mili asam klorida 5 M, kamu mengencerkan nih jadi 0,4 M. Kita berlaku rumus P1, V1N1, V1M1, V2 M2. Di mana berapa air yang perlu ditambahkan untuk mengencerkan dari 5M menjadi 0,4 M. Gitu ya. V1-nya adalah 20 mili dengan molaritasnya adalah 5M, sama dengan V2 yang kita cari dengan molaritasnya yang mau kita bikin adalah konsentrasi 0,4 M. Jadi V2-nya adalah 20 dikali 5 dibagi dengan 0,4. Satuannya adalah V2 sama dengan 250 mili. Oke, lanjut yang ketiga. Ini contoh molaritas campuran. Di mana jika 7 liter asam klorida 0,3 M dicampurkan dengan 500 mili asam klorida 0,2 M. Jadi berapa konsentrasi larut asam klorida yang diperoleh dengan campuran dari 0,3 7 liter dengan 0,5 liter 0,2 M. Jadi di sini M campurannya adalah VA kali MA ditambah dengan VB kali MB dibagi dengan VA ditambah VB. Maka M campurnya adalah VA adalah 7 liter dikali dengan molaritasnya ada 0,3 ditambah dengan VB 0,5 mili 0,5 liter ya, karena kita harus sampaikan satuannya. Begitupun juga satuan awal untuk molaritas adalah dalam satuan liter larutan ya. Jadi di sini otomatis kita rubah si 500 mili dibagi dengan untuk jadi liter dibagi dengan 1000 menjadi 0,5 liter dikali dengan 0,2 M. Dibagi dengan VA-nya 7 liter ditambah dengan 0,5 liter. Nah, hasilnya adalah M campurnya itu 0,29 molaritas. Oke. Untuk perhitungan molaritas ada pertanyaan? Tadi yang penting yang kalian perlu punya adalah sistem periodik untuk zat-zat kimia. Nanti untuk kalian menghitung berapa sih dia molekul relatifnya gitu. Ya. Jadi saran saya setiap mahasiswa harus punya. Jadi pada saat nanti kalian mau ngecek benar nggak sih MR-nya nih yang Pak Ipin dan Bu Ida responsikan, benar nggak MR-nya? Kalian bisa ngecek sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut ke molalitas.
Lanjut ke siapa ini? Safira Rizky Amalia ada? Ada, Pak. Oke, dilanjut Safira. Selanjutnya itu ada molalitas, menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kilo pelarut. M sama dengan G per MR dikali 1000 dibagi P. M itu molalitas, G massa zat terlarut, P massa zat pelarut dalam gram, MR massa molekul relatif. Contoh yang pertama, jika dalam 250 gram air ditambahkan 17,1 gram larutan gula tebu, MR sama dengan 342. Hitung molalitas larutan. M sama dengan G per MR dikali 1000 per P, maka M sama dengan 17,1 per 342 dikali 1000 per 250 sama dengan 0,2. Ya, di sini lanjutnya adalah molalitas ya. Jadi ada molaritas dan molalitas. Kalau untuk molalitas sendiri, ini simbolnya adalah M kecil. Jadi kalau molalitas tadi kan kalau molalitas dalam 1000 ya, dalam 1000 atau 1 liter larutan. Sementara untuk molalitas sendiri, dia menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kilo pelarut, gitu ya. Jadi dia dalam 1 kilo kalau si molaritas dalam 1 liter pelarut kalau molalitas dalam 1 kilo pelarut. Nah di sini rumusnya M sama dengan gram per mr dikali dengan 1000 per P, di mana M adalah molalitas, G adalah massa zat terlarut dalam satuan gram, lalu P adalah massa zat pelarut dalam gram, MR adalah massa molekul relatif. Nah, di sini ada contohnya, jika ke dalam 250 gram air ditambahkan 1,71 gram. Jadi, pelarutnya adalah si air dalam 250 mg air, lalu ditambah 1,71 gram larutan gula tebu. Dengan MR gula tebunya adalah 342. Hitung molalitas larutan. Kita masukkan rumus M sama dengan bobot per MR dikali dengan 1000 per P, di mana bobotnya adalah yang mau kita campur adalah 1,71 gram, dibagi dengan MR-nya. MR gula tebunya adalah 342 dikali dengan 1000 per 250. 1000 adalah dalam 1000 atau 1 kilogram pelarut, sementara di sini dia satuannya dalam 250 gram. Jadi kita harus jadikan satuan dalam 1 kilo atau dalam 1000 gram larut. Jadi didapat adalah 0,2 molalitas. Oke, lanjut kita ke normalitas. Lanjut Safira. Selanjutnya yaitu normalitas, menyatakan jumlah ekuivalen zat terlarut dalam satu larutan. N sama dengan EK per V, N sama dengan M dikali A. N sama dengan M per MR dikali 1000 per V dikali A. N sama dengan normalitas larutan, EK sama dengan ekuivalen zat terlarut, V volume larutan dalam mili, M molaritas, A valensi atau banyaknya ion, M massa zat terlarut. Jika dilakukan pengenceran berlaku rumus P1N1 sama dengan P2N2. P1 sama dengan volume sebelum pengenceran, N1 normalitas sebelum pengenceran, P2 volume sesudah pengenceran, N2 normalitas sesudah pengenceran. Contohnya yang pertama itu berapa gram larutan 0,25 N asam sulfat MR sama dengan 98 dalam 500 ml larutan. Jawabannya reaksi H2SO4 2H plus SO4 2 min. Normalitas sama dengan 0,25 N dan A sama dengan 2 karena terdapat di 2 ion H+. N sama dengan M dikali A, maka M sama dengan N per A, M sama dengan 0,25 dibagi 2, M sama dengan 0,125.
M sama dengan M dibagi MR dikali 1000 dibagi V. Maka 0,125 sama dengan M dibagi 98 dikali 1000 dibagi 500. M sama dengan 0,125 dikali 98 dikali 500 dibagi 1000 sama dengan 6,125 gram. Ya, kita lanjut ke bagian contoh dari perhitungan masuk ke normalitas. Di mana normalitas adalah menyatakan jumlah ekivalen zat larut dalam 1 liter larutan. N kapital sama dengan ekivalen per volume atau dalam 1 liter ya, karena dalam 1 liter larutan. N atau N sama dengan molaritas dikali dengan A, atau N sama dengan massa per mR dikali dengan 1000 per V dikali dengan A, di mana keterangannya adalah N adalah normalitas larutan, E adalah ekivalen zat terlarut, V adalah volume larutan dalam mili, M kapital adalah molaritas, A adalah valensi atau banyaknya ion. Ya, M adalah massa zat terlarut. Jika dilakukan pengecaran berlaku rumus V1N1, di mana V1 adalah volume sebelum pengecaran, N1 adalah normalitas sebelum pengecaran, V2 adalah volume sudah pengecaran, dan N2 sama dengan normalitas sesudah pengecaran. Di sini contohnya, berapa gram larutan 0,25 M asam sulfat dengan MR98 dalam 500 ml larutan. Oke, kita reaksikan dulu. Kalau H2SO4 itu terurai menjadi 2H plus SO4 2-, di mana untuk normalisasi ada 0,25 M dan A-nya adalah 2. A itu adalah valensi atau banyaknya ion. Di sini valensinya adalah 2, di mana terdapat 2 ion H+. N adalah M atau molaritas dikali dengan A. Maka M adalah N per A, di mana kita udah punya N-nya 0,25 N dibagi dengan 2, atau valensinya adalah 2. Nah, kita dapat M atau molaritasnya adalah 0,125. Nah, lalu di sini kita belum dapat nih, massa gramnya berapa sih yang diambil. Jadi M sama dengan M per MR dikali dengan 1000 per V. Di mana M yang udah kita dapat 0,125 sama dengan M atau bobot zat terlarut dibagi dengan MR, yaitu 98 MR dari si asam sulfat. Ya. Nanti kalian cek tuh, H-nya ada 2, S-nya ada 1, O-nya ada 4. Nah, itu berapa? Dapatnya adalah 98. Itu MR dari situ. Makanya kalian perlu punya tabel periodik ya. Lalu di sini M-nya sendiri atau bobot zat terlarutnya adalah 0,125 dikali dengan 98 dikali dengan 500 dibagi dengan 1000. Lalu bobot zat terlarutnya adalah 6,125 gram. Oke, jadi di sini kalian harus tahu nih, penting untuk mengetahui berapa sih valensinya atau berapa banyak ion H+ yang terurai dari reaksi, untuk mengetahui kalau kita dapatnya seperti ini, gitu ya. Oke, kita lanjut ke fraksi mol. Fraksi mol dilanjut, Safira. Selanjutnya yaitu fraksi mol. Fraksi mol suatu zat menunjukkan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau zat pelarut dengan jumlah mol larutan. XA sama dengan Na dibagi Na plus Nb, dan Xb sama dengan Nb dibagi Na plus Nb. Na mol zat terlarut, maka XA sama dengan fraksi mol zat terlarut. Nb mol zat terlarut, maka Xb fraksi mol zat terlarut. XA plus XB sama dengan 1. Contoh yang pertama itu, berapa fraksi mol glukosa jika 90 gram glukosa MR-nya sama dengan 180 dilarutkan dalam 360 gram air. MR sama dengan 18. Mol glukosa sama dengan G dibagi MR dan mol air dibagi G per MR. Mol glukosa 90 per 180 dan mol air 360 dibagi 18. Mol glukosa sama dengan 0,5 dan mol air sama dengan 20. X glukosa sama dengan 0,5 dibagi 0,5 ditambah 20. X glukosa sama dengan 0,024. Ya, kita lanjut ke
fraksi mol atau X. Fraksi mol suatu zat menunjukkan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau zat pelarut dengan jumlah mol larutan. Di mana XA sama dengan Na per NB, Na plus NB, dan XB sama dengan NB per Na plus NB. Di mana Na adalah zat mol zat terlarut, maka XA adalah fraksi mol zat terlarut. Begitupun dengan NB, NB adalah mol zat terlarut, maka XB sini adalah fraksi mol zat terlarut. XA plus XB sama dengan 1. Contoh di sini, berapa fraksi mol glukosa dengan bobot glukosa 90 gram dengan MR 180 dan bobot air 360 gram dengan MR 18. Kita cari dulu masing-masing molnya. Untuk mol glukosa adalah bobot per MR, begitu dengan mol air bobot per MR. Di mana mol glukosa adalah bobot glukosa ada 90 gram dibagi dengan MR ada 180. Lalu mol air adalah bobot dari air ada 360 dibagi dengan MR dari air yaitu 18. Lalu mol glukosa sendiri didapat 0,5 dan mol air adalah 20. Untuk fraksi mol glukosa sendiri adalah mol dari glukosa dibagi dengan mol glukosa plus mol air, yaitu 0,5 dibagi dengan 0,20,5. Fraksi glukosa didapat adalah 0,024. Oke, kita lanjut ke ppm atau part per million. Adik Ayu di Safitri. Iya, Pak. Dilanjut yang E ada ppm atau part per million. Agak keras, Dek, suaranya, Dek. Oke, Pak. Yang E ada ppm atau part per million adalah kekuatan larutan sangat encer dapat dinyatakan dalam bagian per sejuta atau BPJ atau ppm, atau bagian per semiliar atau BPM atau PPB atau parts per billion. Istilah BPJ atau BPM menguantifikasi jumlah bagian zat per 1 juta dan 1 miliar bagian dari keseluruhan. ppm sama dengan massa zat terlarut dalam miligram per massa larutan dalam kilogram, atau ppm sama dengan massa zat terlarut dalam miligram per volume larutan dalam liter. Adapun contohnya, yang pertama ada 4 mg natrium klorida dilarutkan dalam 8 kg air. Berapa konsentrasi natrium klorida dalam ppm? Maka jawabannya adalah ppm sama dengan massa zat terlarut dalam miligram dibagi massa larutan dalam kilogram, maka ppm sama dengan 4 mg dibagi 8 kg, maka hasilnya adalah 0,5. Selanjutnya nomor 2, berapa ppm larutan natrium klorida 0,1%? Jawabannya adalah larutan natrium klorida 0,1%, artinya dalam 100 ml larutan terkandung 0,1 gram natrium klorida atau 0,1 gram per 100 ml. Maka dijawabnya 0,1 gram dibagi 1 dikali 1000 mg per 1 gram. Gramnya dicoret sama dengan 100 mg. Lalu 100 ml dibagi per 1 dikali 1 liter per 1000 ml. Sama dengan 0,1 liter. Maka ppm sama dengan massa zat terlarut dalam miligram dibagi volume larutan dalam liter. Maka ppm sama dengan 100 mg dibagi 0,1 liter dan hasilnya adalah 1000. Ya, kita lanjut ke ppm atau part per million. Kekuatan larutan yang sangat encer dapat dinyatakan dalam bagian per juta atau PPJ bagian per juta atau part per million. Atau bagian sepermiliar atau ppm atau bagian per miliar atau ppb atau part per billion. Di mana istilah PPJ dan ppm mengautentifikasi jumlah bagian zat per 1 juta dan 1 miliar bagian dari keseluruhan. ppm sendiri mempunyai rumus yaitu massa zat terlarut dalam satuan gram dibagi dengan massa larutan dalam satuan kilo atau massa zat terlarut dalam satuan miligram per volume larutan dalam satuan liter. Nah, di sini contohnya yang pertama 4 mg natrium klorida dilarutkan dalam 8 kilo air. Berapa konsentrasi natrium klorida dalam ppm? Nah, ini pakai rumus yang atas ya. Jadi massa zat terlarut dalam satuan gram dibagi dengan massa larutan dalam satuan kilo. Di mana ppm
yaitu 4 mg per 8 kilo atau dapat 0,5 ppm untuk si kadar natrium klorida dalam 8 kilo air. Lalu yang kedua, berapa ppm larutan natrium klorida 0,1%. Di sini larutan natrium klorida 0,1% artinya 100 mili dalam lautan terkandung 0,1 gram NaCl atau 0,1 gram per 100 mili. Di mana 0,1 gram dibagi dengan 1 dikali dengan 1000 per 1 atau bobotnya adalah 100 mg. Dan satuannya adalah 100 mili per 1 dikali dengan 1 liter per 1000 atau 0,1 liter. Nah, kita pakai rumus yang kedua, di mana ppm-nya adalah massa zat terlarut dalam 1 mg dibagi dengan volume lautan dalam 1 liter, yaitu 100 mg dibagi dengan 0,1 liter. Gitu ya. Jadi, ppm-nya adalah satuannya adalah 1000 ppm. Oke, lanjut. Lanjut ya, Pak. Adek, ya lanjut ya. Selanjutnya yang F adalah persen volume atau persen volume per volume. Persen volume menyatakan jumlah volume mili zat terlarut dalam 100 mili larutan. Persen volume per volume sama dengan V1 dibagi V1 ditambah V2 dikali 100%, di mana persen volume per volume sama dengan persen volume. V1 sama dengan volume zat terlarut, V2 sama dengan volume zat pelarut. Lalu contohnya, tentukan persen volume alkohol dari suatu campuran 40 mili alkohol dicampur dengan 50 mili aseton. Jawabannya, persen volume per volume sama dengan V1 dibagi V1 ditambah V2 dikali 100%. Maka 100% volume per volume alkohol sama dengan 40 dibagi 40 ditambah 50 dikali 100%. Maka volume per volume alkohol sama dengan 44%, 44,44%. Lalu yang G ada persen berat atau persen dalam W per W. Persen berat menyatakan jumlah gram zat terlarut dalam 100 gram larutan. Maka persen W per W sama dengan W1 dibagi W1 ditambah W2 dikali 100%. Di mana persen W per W sama dengan persen volume, W1 sama dengan berat zat terlarut, W2 sama dengan berat zat pelarut. Dan contohnya, hitung persen berat kalium sulfat dalam satu larutan yang dibuat dengan melarutkan 50 gram kalium sulfat dalam 150 gram air. Maka dijawab, persen W per W sama dengan W1 dibagi W1 ditambah W2 dikali 100%. Maka persen W per W kalium sulfat sama dengan 50 dibagi 50 ditambah 150 dikali 100%. Maka W per W kalium sulfat sama dengan 25%. Oke, selanjutnya di bagian persen volume atau persen P per V. Persen volume menyatakan jumlah volume zat terlarut dalam 100 mili larutan ya. Di mana persen P per V sama dengan P1 dibagi dengan P2 plus P1 plus P2 dikali 100%. Di mana persen P per V sama dengan persen volume, P1 adalah volume zat terlarut dan P2 adalah volume zat pelarut. Di sini ada contohnya. Tentukan persen volume alkohol dari campuran 40 ml alkohol plus 50 ml aseton. Di mana persen P per V sama dengan V1 dibagi dengan V1 plus V2 dikali dengan 1%. Lalu persen P per V alkoholnya adalah 40 plus 50 dikali 1%. Persen P per V yang didapat adalah 44,44%. Lalu ada berikutnya persen berat atau persen W per W atau biasa kita kenal D per D ya. Nah, di sini persen berat menyatakan jumlah zat terlarut dalam 100 gram. Tadi 100 mili, yang ini 100 gram. Gitu ya. Lalu rumusnya adalah persen W per W atau persen B per B sama dengan W1 dibagi dengan W1 plus W2 dikali 100%, di mana persen W per B atau persen B per B sama dengan persen volume, di mana W1 atau B1 adalah berat zat terlarut dan W2 adalah berat atau B2 adalah berat zat pelarut. Contoh adalah di sini contoh hitung persen berat kalium sulfat dalam satu larutan yang dibuat dengan menggunakan 50 gram kalium sulfat dalam 150 gram air. Di mana persen B per B persen B per B-nya dari kalium sulfat yaitu bobot dari kalium sulfat dibagi dengan bobot kalium sulfat plus bobot pelarut atau larutan. Zat terlarut gitu ya.
bobot zat terlarut jangan plus bobot zat terlarut, di mana 50 per 150 dikali dengan 100%. Persen B per B atau persen W per W kalium sulfat adalah 25%. Jadi tip yang utama di sini adalah kalian harus tahu pasti gitu ya. Dia misalnya contoh dia dalam 1000 larutan, 1000 liter larutan atau 1000 gram atau 1 kilo larut pelarut, atau contoh dalam 100 gram air atau 100 gram 100 mili pelarut atau 100 gram larutan. Begitupun juga dengan kalian harus tahu nih bagaimana mereaksikan reaksi terurai untuk mengetahui dia berapa sih jumlah dari valensinya. Begitupun juga dengan mengetahui dari jumlah terhadap MR. Makanya kenapa kalian perlu tahu atau perlu punya sistem periodik atau yang kayak lembar itu tuh ada kok, kalau kalian beli itu di toko buku mau beli sistem periodik atau nah itu pasti dikasih dia dalam bentuk lembaran gitu ya. Oke, Bu Ida mungkin ada yang tambahkan untuk teori cara pembuatan larutan? Ya, ini ya teman-teman mungkin sekarang karena belum praktek, jadi masih ini ya, masih agak bingung mungkin yang apa namanya, karena belum, nanti kalau pada saat sudah praktek ya pelan-pelan ini ya apa bisa diterapkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Arifin. Tadi dari Pak Arifin sudah jelas banget ya tahapan-tahapan teman-teman harus melakukan apa sebelum praktek. Ini dilakukan sebelum praktek ya. Jadi tadi seperti yang dibagikan kelompok. Jadi ketika praktek ini sudah tersedia yang larutan-larutan ini, atau pagi kita prakteknya sore, misalnya siangnya. Nah, nanti hitung-hitungannya setelah dihitung jangan langsung dikerjakan, dilaporkan dulu, bisa via WA ke Pak Arifin atau ke saya, atau kalau misalnya kami ada di kampus, nanti bisa langsung konfirmasi ini udah benar belum perhitungannya, karena pengalaman dari kakak-kakak kelas kalian yang tahun sebelumnya, mahasiswa yang tahun sebelumnya, kadang mereka itu setelah selesai dihitung langsung dikerjakan tanpa dicek dulu ke dosennya gitu. Ini sudah betul apa belum gitu, sudah tepat apa bukan, bukan tidak percaya hitungannya, tapi ya namanya dicek dulu kan lebih bagus ya, agar nggak kerja dua kali, karena kan zat-zat ini kan mahal ya, rata-rata reagen-reagen kimia ini kan adalah apa namanya adalah ini ya bahan-bahan yang memang pembeliannya mahal, dan juga kadang ada inden juga, nggak begitu kita pesen langsung datang hari itu, nggak, ada yang harus inden berhari-hari, bahkan ada yang berbulan. Jadi sayang kalau andai kata kalian gara-gara kalian tidak konfirmasi dulu ke dosen, kemudian ketika dikerjakan salah hitungannya, karena kalau udah salah itu berakibatnya sampai ke ujung-ujung persennya mesti salah nanti ya, persen volumenya, persen beratnya gitu. Nah ini dicek dulu ke dosen, nanti kalau udah oke baru kalian kerjakan. Nah ini tadi tahapannya, tadi yang sudah dijelaskan ke Pak Arifin, mulai dari perhitungan polaritas, molalitas, normalitas, ppm, sampai ke penghitungan persen ya. Nah ini nanti sebelum melakukan dibaca lagi ya. Ini kan ada rumus, ada yaitu tadi yang saya sampaikan. Nanti begitu akan pelaksanaan mungkin mudah-mudahan lebih ini ya, langsung menerapkan, langsung paham. Kalau sekarang mungkin bingung ya, sekarang ya dengerin dulu dan pahami dulu. Udah jelas ya tadi apa yang disampaikan Pak Arifin. Nah, kesempatan sekarang kalau ada yang bingung, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Itu mungkin dari saya Pak Arifin. Untuk ininya ya, contohnya sudah ada juga, ini udah dikasih contohnya Iya. cara. Ada juga sebenarnya kalau teman-teman mau ngecek tadi yang MR ya Bu. MR ya. Ya. Nah itu berapa masing-masing, itu kalian bisa buka Farmakope Indonesia ya, Farmakope Indonesia masing-masing nanti kan berapa MR ini adalah ini ya, misal seperti 40 tadi. Nah
Itu kan masing-masing dari zatnya itu apa aja, nah itu nanti ditambahkan, nah itu dari mana dapatnya, nanti bisa dicek juga di Farmakopeia Indonesia. Kadang kadarnya ini juga ketika kita bicara kadar persentase juga nanti kita tidak lepas dari Farmakopeia Indonesia. Farmakopeia Indonesia yang terbaru sih edisi 6, tapi nggak tahu IKIPA kayaknya masih pakai yang edisi 4, nggak apa-apa sih ya. Ya itu aja mungkin Pak Arifin. Ya. Ya, terima kasih banyak Bu Wida atas tambahannya. Mungkin memang teknisnya nanti yang Ibu Wida bilang perlahan ya. Yang penting ini penting untuk kalian baca dulu dan kalian pahami. Begitupun juga nanti kalau kalian udah baca, udah pahami pada saat pembuatan larutan berdasarkan kelompok, nanti perlu konfirmasi dulu ke saya atau ke Bu Wida sudah tepat atau belum perhitungannya gitu, untuk koreksi agar tidak terjadi kesalahan karena kalian kan buatnya beda-beda kelas nih, jadi akan dan skalanya pun tidak sedikit, jadi sayang kalau misalnya nanti sampai salah perhitungan terus kayak yang sudah dibuat, sayang gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembagian pembuatan reagen ya. Saya screen. Ini sudah muncul ya. Nah, di sini jadi memang nanti teknisnya sebenarnya sih gini ya. Nanti kan kalian akan dipandu oleh laboran gitu ya. Jadi nanti laboran ngasih nih, oh kita punyanya HCl yang 0,3 N gitu. Nah, kamu ngitungnya pakai apa? Pakai cek tadi yang cara buat larutan, gitu, hitungan di situ. Nanti kalian cek gitu. Begitupun juga penting tadi misalnya tadi NR, nah itu kalian cek lagi gitu ya. Bisa kalian lihat di tabel periodik atau sistem periodik, atau bisa yang tadi direkomendasikan oleh Ibu Ida melalui Farmakope. Nah, ini pembagiannya untuk pertemuan pertama untuk kation SF23 1A dan 23 2B ya kelas kita ya. Jadi kalian lihat lagi, nah SF23 1A ini kalian membuat asal encer, amoniak encer, asam nitrat encer, natrium hidroksida, kalium iodida, dan natrium tiosulfat. Begitupun dengan yang SF232B. Nah, SF232B kalian membuat larutan adalah amonium karbonat, amonium oksalat, asam asetat, reaksi Nessler, dan kalium hidroksida. Lalu kita lanjut ke pembuatan identifikasi anion. Nah, untuk identifikasi anion, ini untuk SF231A kalian buat asam klorida encer, perak nitrat, magnesium sulfat, dan paksa 2 klorida. Untuk yang kelompok empatnya, pertemuan keempatnya untuk masih di anion, itu SF232B itu kamu buat kuprik sulfat, lalu kalium iodida, lalu asam asetat, asam sulfat encer. Terus kamu bilang, Pak ini kok kita beda-beda ya? Jadi gini, sebenarnya semua reagen pada saat kation itu dibagi di 4 kelas. SF231A, SF232A, SF231B, SF232B. Itu dibagi semua, jadi ini beda-beda. Makanya nanti kalian cek lagi, kalian di kelas apa, buatnya yang mana, gitu ya, jangan sampai salah. Tuh. Lalu, nah ini untuk UTS sendiri, nanti untuk UTS kation, untuk SF231A, kalian nanti harus buat hasil NC, nanti kita lihat lagi deh. Ini kan saya sebutin aja ya, jadi jangan bingung dulu gitu. Pak, itu kan masih jauh, nggak usah. Nanti kita teknisnya yang depan-depan dulu aja, kation gitu ya. Jadi kan nanti, tadi saya bilang di awal, rencananya kan saya mau double nih, kation dan anion gitu ya. Jadi mengingat
mengingat saya dan Bu Ida ini mengingat kegiatan dari saya dan Bu Ida yang memang bukan dosen tetap, takutnya nanti ada kegiatan-kegiatan yang memang dari Bu Ida atau saya berhalangan gitu ya. Jadi kita nggak punya utang gitu. Dalam artian, kita mau kita liburin sehari pun, saya dan Bu Ida nggak punya utang misalnya gitu. Jadi kita tuh udah siap. Misalnya tadi saya bilang contoh, nanti kalian langsung identifikasi anion dan kation. Jadi dibagi dua kelompok ation dan kelompok anion. Nah itu memang nanti perlu dibuat sistematis yang cermat dan tepat. Jadi jangan sampai kita sudah nanti saya coba buatkan alur untuk identifikasi ation, kation dan anion. Nanti saya diskusikan dengan Bu Ida. Kalau Bu Ida setuju, nanti bisa saya share ke kalian untuk membuat alur yang sistematis agar kalian nanti nggak bergerbuk. Memang kan nanti kalau kalian baca jurnal itu kan atau laporan, katanya itu kan ABC gitu ya. Nanti saya bikin sistematis biar kalian lebih mudah dan pengajiannya lebih optimal gitu. Jadi dalam artian kalian juga nggak gedebuk gitu. Baca. Tapi kalau kalian udah punya alur yang sistematis, itu lebih memudahkan untuk nanti kita mau pekerjaan anion dan kation dalam satu sekaligus praktikum gitu ya. Oke, tapi nanti kita lihat lagi apakah misalnya nih contoh dari kelas SF, ada kelas SF23 2A, lalu SF23 1B gitu ya, itu mereka sudah membuat reagen untuk anion belum gitu ya. Kalau memang belum anion, nanti kationnya kita kerjakan aja, bagi dua kelompok gitu. Jadi nggak semuanya ngerjain kation, tapi kationnya dibagi dua kelompok dengan sistem yang tadi kita udah bahas sebelumnya. Seperti itu. Tapi kalau ternyata memang si reagennya sudah dibuat sampai anion, ya itu lebih enak lagi. Tapi nanti kita tunggu lagi pengumuman lebih lanjut dari ketua tim praktikum kimia dasar, yaitu oleh Pak Tia. Ya, lanjut kita ke, nah ini untuk UTS-nya. Nanti kalian lihat lagi untuk UTS kalian kelas SF231A kalian buat apa? Di sini contohnya asal encer, amonium klorida encer gitu ya. Sebenarnya tekniknya sama karena kalian di awal buat reagen. Kamu lihat ya. Asal encer, amoniak encer, asam nitrata encer, NaOH, kalium iodida dan natrium disulfat. Begitupun juga dengan UTS ya kan? Sama kan? Asam klorida encer. Begitupun juga dengan SF23 2B, kalian bikin amonium karbonat, amonium oksalat, asam asetat, triacylnitrile, dan kalium hidroksida. Begitupun juga di sini kalian lihat SF23 2B, ya sama ya. Amonium karbonat, amonium oksalat, asam asetat, triacylnitrile, kalium hidroksida, KOH. Ye. Nah, lalu kita masuk ke TS. Jadi nanti kita lihat lagi timingnya. Kalau memang ternyata kita sudah selesai nih Pak, kita selesai, tapi masih jauh nih UTS-nya. Kita bisa latihan identifikasi, latihan ujian kation anion gitu ya. Jadi kalian kita bisa latihan tanpa latihannya sebenarnya bukan pakai sampel, tapi latihannya adalah kalian lihat jurnal, tapi kalian hanya lihat misalnya sistem yang saya buat, tapi kalian hafalin tuh reaksinya gitu, kalian tebak sekalian. Nanti kita lihat lagi ya teknisnya seperti apa. Nah di sini notif ya untuk setiap mahasiswa pada setiap pertemuan. Jadi wajib baju praktikum, modul, PPTS plastik ya. Jadi saran saya minimal satu orang. Jadi gini, memang setiap reagen tuh ada pipet tetesnya. Tapi nanti akan ada waktunya kalian ngambil reaksi dari lemari asam. Dan itu penting untuk kalian menggunakan pipet bersih. Gitu ya. Jadi saran saya, kalian punya pipetnya plastik, tapi punya pipet yang kaca juga. Terutama untuk yang ngambil di
lemari asam atau pekat. Takutnya nanti kalau kamu pakai yang pipet plastik bereaksi gitu ya. Jadi saran saya mungkin bisa juga misalnya contoh minggu ini kita praktek apa ya? Oh, kita ambil pekat apa nih? Oh, kamu siapin tuh satu kelas untuk satu pipet. Jadi kalian namain pipet Hasan support pekat. Kamu namain satu, taruh di lemari asam. Pipet hasil pekat. Kamu namain. Jadi mereka udah punya stikernya. Jadi mereka ngambilnya pakai pipet yang sudah ada namanya. Jadi nggak ke campur-campur atau terkena kontaminasi gitu ya. Kalau untuk pipet plastiknya mungkin bisa kalian pakai untuk di meja buat nambahin peralatan apa, misalnya sharing gitu ya. Tapi kalau untuk yang di lemari asam, saran saya satu kelas kalian punya tuh untuk tiap larutan pekat yang ada di lemari asam. Dan saran saya adalah pakai pipet yang panjang, pipet gelasnya, untuk menghindari kontaminasi dan menghindari reaksi. Mungkin bisa aja terjadi reaksi antara zat asam pekat atau larutan pekat dengan pipet plastik, makanya perlu pipet kaca. Iya. Lalu sarung tangan ini penting, masker wajib, pokoknya ini wajib ya semua, serbet gitu ya. Serbet sebenarnya kaitannya sama, saran saya sih kalian harus punya 2 serbet. Jadi satu buat tatakan pada saat kalian menaruh alat-alat praktikum, baik itu gelas kaca atau pipet dan sebagainya, dia tidak mengotori meja lab yang jelas-jelas itu warnanya keramik putih ya. Gitu. Satu lagi adalah serbet buat setelah kalian mencuci alat. Karena kan setelah mencuci alat kalian perlu ngelap, atau setelah kalian cuci misalnya pipetnya, kamu perlu ngelap, kamu bilas dengan wadas lagi gitu ya, perlu kamu lap. Lalu batang pengaduk, spatula stainless, nah ini biasanya kita untuk mengaduk campuran larutan, spatula untuk menyendok, kertas perkamen, nah ini tuh pengimbang zat terlarut dalam satu bentuknya padatan, lalu cairan uap, kapas, kuas, label besar. Nah, ini label Pak Jerry. Saran saya sih, kalian punya label besar dan label kecil. Label besar untuk misalnya kalian tempel di beker gelas atau sampel, lalu label kecil untuk yang tadi saya bilang. Bisa kalian tempelkan untuk satu pipet tetes, pipet gelas, pipet tetes kaca untuk masing-masing pelorot pekat yang kalian pakai pada saat praktek. Jadi kalian sediakan di lemari asam, jadi enak tuh satu buat rame-rame, tapi satu untuk satu pekat, bukan satu rame-rame untuk ngambil semua bagian, karena itu udah kalian namain sel pekat, H2S pekat, atau asam sulfat pekat gitu ya. Lalu sikat tabung reaksi, nah ini penting untuk sikat tabung reaksi dan tisu. Nah, saran saya juga kadang-kadang di lab itu kalian perlu sedia sabun. Jadi misalnya satu sunlight, nah itu kalian encerin, kalian bikin misalnya 2 botol, itu encerin untuk 2 wastafel gitu. Jadi kalian nggak cari-carian gitu. Saran saya sih biar enak, well prepare ya, jadi semua ada gitu. Begitupun juga dengan tisu sorbet gitu ya. Oke, untuk pembagian larutan dan peralatan yang wajib dibawa oleh mahasiswa, Wida mungkin ada yang ingin ditambahkan, Ibu? Ya, sepertinya cukup. Hanya ini Pak Arifin, mereka ini pengerjaannya nanti kan ada jurnal ya. Itu Ya, jurnalnya itu mereka kerjakan sendiri-sendiri tetap kan ya Pak ya, nggak per ya, kelompok kan? Ya. tetap sendiri. Nanti kan memang kita kasih draftnya nih Bu, yang akan nanti di-share oleh Bapak Ketua gitu ya. Nah, memang mereka isi dalam bentuk kosongan, karena nanti mereka harus ngisi reaksinya, tambah apa jadi reaksi apa gitu ya Bu. Tetap mereka ngisi kosongan. Ya, jadi masing-masing ya teman-temannya untuk laporan apa ini praktikumnya, walaupun nanti kerjanya per kelompok ya. Jadi apa namanya, karena itu adalah salah satu penilaian kita juga, nanti mungkin ada salah satu komposisi penilaian itu kan ada tugas ya Pak Arifin ya.
Nah, tugas itu mungkin nanti kita ada kita inilah nanti dari penilaian dari teman-teman yang pengisian jurnal atau nanti kita ada semacam kuis atau apa nanti ya karena itu salah satu nanti untuk melengkapi dari nilai akhir selain UAS, UTS dan kehadiran ya. Ya. Oke. Terima kasih Bu Ida. Mungkin kita lanjut dulu ke kation dulu kali ya. Karena kalau kita lihat di mata perkuliahan itu kation dulu kita bahas dulu jenak. Nanti kita lihat lagi kan memang masih menunggu dari arahan Pak Ketua gitu ya. Apakah nanti mau langsung ada yang kation dan atau kation saja. Ini kita bahas dulu yang kation. Share screen. Ya. Percobaan analisa kualitatif kation. Tujuannya adalah praktikum ini untuk mengetahui cara mengidentifikasi kation dengan secara sistematik. Oke. Aldo Gunawan ada? Ada, Pak. Oke, dilanjut baca dasar teorinya Aldo. Untuk tujuan analisis kualitatif, sistematik kation-kation diklasifikasikan dalam 5 golongan. Berdasarkan sifat-sifat kation itu terhadap beberapa reagensia. Dengan memakai apa yang disebut reagensia golongan secara sistematik, dapat ditetapkan ada tidaknya golongan-golongan kation, dan dapat juga memisahkan golongan-golongan kation untuk pemeriksaan lebih lanjut. Reagensia golongan yang dipakai untuk klasifikasi kation yang paling umum adalah asam klorida, hidrogen sulfida, amonium sulfida, dan amonium karbonat. Klasifikasi ini didasarkan atas apakah suatu kation bereaksi dengan reagensia dengan membentuk endapan atau tidak. Jadi dapat dikatakan bahwa klasifikasi kation yang paling umum didasarkan atas perbedaan kelarutan dari klorida, sulfida, dan karbonat dari kation tersebut. Kelima golongan kation dan ciri-ciri khas golongan-golongan ini adalah sebagai berikut. Golongan 1, kation golongan ini membentuk endapan dengan asam klorida encer. Ion-ion golongan ini adalah timbel, merkurium, raksa, dan perak. Golongan 2, kation golongan ini tidak bereaksi dengan asam klorida, tetapi membentuk endapan dengan hidrogen sulfida dalam suasana air mineral encer. Ion-ion golongan ini adalah merkurium 2, tembaga, bismut, kadmium, arsenik 3, arsenik 5, stibium 3, stibium 5, timah 2, timah 3, 4. Keempat, ion yang pertama merupakan subgolongan 2A. Dan keenam, yang terakhir subgolongan 2B. Sementara sulfida dari kation dalam golongan 2A tidak dapat larut dalam amonium. Sementara sulfida dari kation dan golongan 2A tidak dapat larut dalam amonium polisulfida. Sulfida dari kation dalam golongan 2B justru dapat larut. Golongan 3, kation golongan ini tak bereaksi dengan asam klorida encer ataupun dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer. Namun, kation ini membentuk endapan dengan amonium sulfida dalam suasana netral atau amoniakal. Kation-kation golongan ini adalah kolbat 2, nikel 2, besi 2, besi 3, kromium 3, aluminium, zinc, dan mangan 2. Golongan 4, kation golongan ini tak bereaksi dengan reagensia golongan 1, 2, dan 3. Kation-kation ini membentuk endapan dengan amonium karbonat dengan adanya amonium klorida
dalam suasana netral atau sedikit asam. Kation-kation golongan ini adalah kalsium, strontium, dan barium. Beberapa sistem klasifikasi golongan meniadakan pemakaian amonium klorida di samping amonium karbonat sebagai reagensia golongan. Dalam hal ini, magnesium harus juga dimasukkan ke dalam golongan ini, tetapi karena dalam pengerjaan analisis yang sistematis, amonium klorida akan terdapat banyak sekali ketika kation-kation golongan keempat hendak diendapkan. Adalah lebih logis untuk tidak memasukkan magnesium ke dalam golongan 4. Golongan 5, kation-kation yang umum yang tidak bereaksi dengan reagensia-reagensia golongan sebelumnya, merupakan kation yang terakhir yang meliputi ion-ion magnesium, natrium, kalium, amonium, litium, dan hidrogen. Alat dan bahan. Ya, cukup Aldo. Ya, kita masuk ke dasar teori dari analisa kualitatif kation. Untuk tujuan analisis kualitatif, sistematik kation-kation diklasifikasikan dalam 5 golongan berdasarkan sifat-sifat kation itu terhadap beberapa reagensia. Dengan memakai apa yang disebut dengan reagensia, golongan secara sistematik dapat ditetapkan ada tidaknya golongan-golongan kation dan dapat juga memisahkan golongan-golongan kation untuk pemeriksaan lebih lanjut. Reagensia golongan yang dipakai untuk klasifikasi kation yang paling umum adalah asam klorida, hidrogen sulfida, amonium sulfida, dan amonium karbonat. Klasifikasi ini didasarkan atas apakah suatu kation bereaksi dengan reagensia dengan membentuk endapan atau tidak. Jadi, dapat dikatakan bahwa klasifikasi kation yang paling umum didasarkan atas perbedaan pelarutan dari klorida, sulfida, dan karbonat dari kation tersebut. Kelima golongan kation dan ciri-ciri khas golongan-golongan ini adalah sebagai berikut. Golongan pertama, kation ini membentuk endapan dengan asam klorida encer. Ion-ion golongan ini adalah timbal, merkurium, raksa, dan perak. Golongan 2, kation golongan ini tidak bereaksi dengan asam klorida tetapi membentuk endapan dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer. Ion golongan ini adalah merkurium, tembaga, bismut, kadmium, arsenik 3, arsenik 5, strontium 3, strontium 5, timah 2, timah 3, dan timah 4. Keempat, ion yang pertama merupakan subgolongan 2A dan keenam yang terakhir subgolongan 2B. Sementara sulfida dari kation dalam golongan 2A tidak dapat larut dalam amonium polisulfida. Sulfida dari kation dalam golongan 2B justru dapat larut. Golongan ketiga, kation golongan ini tidak bereaksi dengan asam klorida encer ataupun dengan hidrogen sulfida dalam suasana mineral encer. Namun, kation ini membentuk endapan dengan amonium sulfida dalam suasana netral atau amoniakal. Kation golongan ini adalah kobalt 2, nikel 2, besi 2, besi 3, kromium 3, aluminium, zinc, dan mangan 2. Lalu golongan 4. Kation golongan ini tidak bereaksi dengan reagensia golongan 1, 2, dan 3. Kation ini membentuk endapan dengan amonium karbonat dengan adanya amonium klorida dalam suasana netral atau sedikit asam. Kation golongan ini adalah kalsium, strontium, dan barium. Beberapa klasifikasi golongan meniadakan pemakaian amonium klorida di samping amonium karbonat sebagai reagensia golongan. Dalam hal ini, magnesium juga harus dimasukkan dalam golongan ini. Tapi, karena dalam pengerjaan analisis yang sistematis, amonium klorida akan terdapat banyak sekali ketika kation golongan keempat hendak diendapkan. Adalah lebih logis untuk tidak memasukkan ke dalam golongan 4. Lalu golongan 5, kation yang umum yang tidak bereaksi dengan reagensia golongan sebelumnya atau reagensia golongan sebelumnya merupakan golongan kation yang terakhir yang meliputi ion-ion magnesium, natrium, kalium, amonium, litium, dan hidrogen. Lalu di sini ada alat dan bahan ya. Pipet tetes nih kalian bawa, putus-putus sudah ada di lab. Lalu tabung reaksi perlu kalian bawa, rak ada di lab, lampu busa ada di lab, korek api perlu kalian bawa, penjepit kayu perlu kalian bawa, lakmus tidak usah ada di lab. Ya, jadi saran saya
korek api boleh kelompok ya. Mungkin kalau penjepit kayu penting untuk masing-masing karena nanti setiap ada reaksi pemanasan, walaupun nanti kerjanya kelompok, tapi harus ada maksudnya perlu well prepare. Jadi in case kamu ada yang nggak bawa atau yang sedang dipakai gitu ya. Jadi saran saya perlu bawa masing-masing orang. Nah ini contoh bahan-bahan yang tersedia. Yang ini yang kalian juga kerjakan untuk masing-masing tadi pembagian kelompok ya. Nah ini prosedur kerjanya. Oke. Sudah kerja Al-Fadilah. Ada Al-Fadilah? Iya Pak, ada. Oke, dibaca Al-Fadilah. Prosedur kerja. Untuk yang pertama, ditambah larutan asam klorida encer berbentuk endapan putih yang larut dalam amonium hidroksida encer. Larutan yang terlarut jika ditambahkan dengan asam klorida atau asam nitrat encer maka akan berbentuk endapan. Untuk yang kedua, ditambah larutan natrium hidroksida berbentuk endapan coklat yang sukar larut dalam larutan hidroksida berlebih. Untuk yang ketiga, ditambah larutan kalium iodida berbentuk endapan kuning yang larut dalam larutan natrium tiosulfat. Untuk yang terakhir, ditambah larutan kalium kromat berbentuk endapan merah bata. 2. Pb2+. Untuk prosedur yang pertama, ditambah larutan natrium hidroksida berbentuk endapan putih yang larut dalam natrium hidroksida berlebih. Yang kedua, ditambah larutan asam klorida encer berbentuk endapan putih yang larut dalam 1. Air panas. Kedua, larutan asam klorida pekat. Yang ketiga, ditambah larutan asam sulfat encer berbentuk endapan putih yang larut dalam larutan pekat amonium asetat yang dipanaskan. Yang keempat, ditambah larutan kalium kromat berbentuk endapan kuning. Yang terakhir, ditambah larutan kalium iodida berbentuk endapan kuning. Prosedur ketiga ada Hg2+. Yang pertama, ditambah larutan asam klorida encer dan gas hidrogen sulfida berbentuk endapan putih. Jika ditambahkan berlebih dengan gas hidrogen sulfida akan berbentuk endapan hitam. Kedua, ditambah larutan natrium hidroksida berbentuk endapan kuning. Yang ketiga, ditambah larutan kalium iodida berbentuk endapan merah yang larut dalam larutan kalium iodida berlebih. Yang terakhir, ditambah larutan amonium hidroksida berbentuk endapan putih. Prosedur kerja yang keempat, yaitu Cu2+. Untuk yang pertama, ditambah larutan asam klorida encer dan gas hidrogen sulfida berbentuk endapan hitam. Kedua, ditambah larutan amonium hidroksida encer berbentuk endapan biru yang menjadi larut jika ditambahkan lebih banyak. Yang ketiga, ada ditambah larutan natrium hidroksida berbentuk endapan biru. Jika dipanaskan akan berbentuk endapan hitam. Yang keempat, ditambah larutan kalium iodida berbentuk endapan putih. Yang terakhir, ditambah larutan kalium tiosinat akan berbentuk endapan hitam. Yang prosedur kerja kelima ada Fe2+. Yang pertama ada ditambah larutan amonium hidroksida encer, amonium klorida, dan gas hidrogen sulfida berbentuk endapan hitam. Kedua, ditambah larutan natrium hidroksida berbentuk endapan hijau kotor. Ketiga, ditambah larutan kalium ferrosianida berbentuk endapan biru muda. 4. Ditambah larutan kalium ferrisianida berbentuk endapan biru tua. 6. Ada prosedur kerja Fe3+. Untuk yang pertama ada ditambah larutan amonium hidroksida encer, amonium klorida, dan gas hidrogen sulfida berbentuk endapan hitam. Kedua, ditambah larutan natrium hidroksida berbentuk endapan oranye. Ketiga, ditambah larutan kalium ferrosianida berbentuk endapan biru. 4. Ada ditambah larutan kalium ferrisianida berbentuk endapan coklat. Dan yang terakhir ada ditambah larutan kalium tiosianat berbentuk larutan merah darah. Yang ketujuh ada SM2+. Untuk prosedur kerjanya ada yang pertama ditambah larutan amonium hidroksida encer, amonium klorida, dan gas hidrogen sulfida berbentuk endapan putih. Kedua, ditambah larutan natrium hidroksida berbentuk endapan putih yang larut dalam larutan natrium hidroksida berlebih. Ketiga, ditambah larutan kalium ferrosianida berbentuk endapan putih.
Yang terakhir ada ditambah larutan amonium hidroksida berbentuk endapan putih yang larut dalam larutan amonium hidroksida berlebih. Yang kedelapan ada I13. Untuk proses kerja yang pertama ada ditambah larutan amonium hidroksida encer, amonium klorida, dan gas hidrogen sulfida berbentuk endapan putih. Yang kedua ditambah larutan natrium karbonat berbentuk endapan putih. Yang ketiga ada ditambah larutan natrium hidroksida berbentuk endapan putih yang larut dalam larutan natrium hidroksida berlebih. Yang keempat ada ditambah larutan natrium asetat tidak berbentuk endapan. Jika dipanaskan maka akan berbentuk endapan putih. Dan yang terakhir ada ditambah larutan natrium fosfat berbentuk endapan putih yang larut dalam larutan asam klorida encer. Yang kesembilan ada Ba12. Untuk prosedur kerjanya sendiri, dia itu pertama ditambah larutan amonium hidroksida encer, amonium klorida, dan amonium karbonat berbentuk endapan putih yang larut dengan penambahan asam asetat atau asam klorida. Kedua ditambah larutan natrium hidroksida berbentuk endapan putih yang tidak larut dalam larutan natrium hidroksida berlebih. Yang ketiga ditambah larutan kalium kromat berbentuk endapan kuning yang larut dalam asam klorida encer. Yang keempat ada ditambah larutan asam sulfat encer berbentuk endapan putih yang tidak larut dalam larutan asam klorida atau asam nitrat encer. Dan yang terakhir ada ditambah larutan amonium oksalat berbentuk endapan putih yang larut dalam larutan asam asetat encer. Yang ke-10 ada Ca2+. Untuk proses kerjanya sendiri itu ditambah larutan amonium hidroksida encer, amonium klorida, dan amonium karbonat berbentuk endapan putih yang larut dalam penambahan asam klorida. Yang kedua ada ditambah larutan natrium hidroksida berbentuk endapan putih yang tidak larut dalam larutan natrium hidroksida berlebih. Yang ketiga ada ditambah larutan amonium oksalat berbentuk endapan putih yang tidak larut dalam larutan asam asetat encer, tetapi larut dalam larutan asam klorida. Dan yang terakhir ada ditambah larutan amonium klorida dan kalium ferrosianida berbentuk endapan putih. Yang ke-11 ada prosedur kerja untuk Mg2+. Yang pertama ada ditambah larutan amonium hidroksida encer berbentuk endapan putih yang larut dalam larutan amonium klorida. Yang kedua ada ditambah larutan natrium hidroksida berbentuk endapan putih yang tidak larut dalam larutan natrium hidroksida berlebih. Yang ketiga ada ditambah larutan natrium karbonat berbentuk endapan putih. Dan yang terakhir ada ditambah larutan DEPAR atau amonium hidroksida encer ditambah amonium klorida dan larutan natrium fosfat berbentuk endapan putih. Yang ke-12 ada prosedur kerja untuk pembuatan NH14. Yang pertama ada ditambah larutan natrium hidroksida tidak bereaksi. Yang kedua ada larutan dipanaskan memberikan bau yang khas dan membirukan kertas lakmus merah. Dan yang ketiga ada ditambah larutan kalium hidroksida dan reaksi Nessler berbentuk endapan kuning coklat. Dan yang terakhir ada dimasukkan batang pengaduk yang sudah dibasahi dengan larutan asam klorida pekat berbentuk kabut putih. Untuk daftar pusaka sendiri, analisis anorganik, kualitatif, makro, dan makro G. Kalma Media Pustaka Jakarta. Oke. Ya, terima kasih ya Fadila. Nah, jadi di sini kalian bisa baca gitu ya, tapi saya mau nanya dulu nih contoh misalnya. Yang pertama Ag+ gitu ya. Pertama adalah ditambah larutan asam klorida encer terbentuk endapan putih yang larut dalam amonium hidroksida encer. Larutan yang terlarut jika ditambahkan dengan asam klorida atau asam nitrat encer maka akan terbentuk endapan. Lalu yang B, ditambah larutan NaOH terbentuk endapan coklat yang suka larut dalam NaOH berlebih. Lalu yang C, ditambah larutan kalium iodida terbentuk endapan kuning yang larut dalam larutan natrium tiosulfat. Lalu yang D, ditambah larutan kalium kromat terbentuk endapan merah bata. Nah, kalau saya tanya nih, contoh, kalau untuk prosedur Ag, kalian butuh berapa tabung buat identifikasi? Butuhnya berapa tabung?
Ayo, putihnya berapa tabung? Butuhnya 4 tabung ya. Jadi 4 sampel AG, kamu masing-masing tambahkan dengan poin A, poin B, poin C, poin D. Jadi 4 tabung itu, 1 tabung untuk poin A, 1 tabung untuk poin B, 1 tabung untuk poin C, 1 tabung untuk poin D. Ya, terutama, nah ini juga memang yang dibilang tadi juga, yang saya bilang, stiker ya. Jadi gini, untuk AG contohnya nih, yang poin A. Poin A itu kan ditambah dengan asam klorida encer, dia endapan putih yang larut dalam amoniak encer, gitu ya. Jadi kalian buat dulu tuh AG plus asam klorida encer, ada endapannya. Nah, nanti yang itu kamu bikin 2 kali. Karena apa? Karena kamu mau ngelihat harus ditambahkan larutan berlebih atau larutan asam klorida atau ditambah dengan asam klorida atau asam cat encer. Jadi larutan yang terlarut ini kan kamu lihat larutan ditambah asam klorida terbentuk endapan putih yang larut dalam amoniak encer. Jadi setelah kalian tambahkan dengan asam klorida, itu endapan putih tuh kalian tandain. Nanti dari situ kamu buat lagi yang udah endapan putih, kamu tambahin lagi dengan amoniak encer. Ya, kamu tandain tuh encer larut ya kan, dia larut tuh. Lalu kamu buat lagi yang poin A tambah asam klorida tambah amoniak encer, dia udah larut. Lalu kamu tambahin lagi dengan asam klorida atau asam encer, maka akan terbentuk endapan yang larut itu jadi endapan lagi. Jadi satu reaksi ini bisa 1, 2, 3. Kamu bisa pilih 3. Belum lagi yang bawah-bawah. Misalnya kamu tambahin lagi, misalnya contoh nih yang B. Yang B, makanya kenapa itu kita sarankan kalian buat kelompok gitu ya, kerjanya kelompok. Jadi masing-masing dari kelompok itu punya sistematis yang ini udah gue bikin ini 3 poin A untuk 3 titik. 3 titik yaitu 1 dia asam klorida tambah asam klorida jadi endapan putih. Lalu satu lagi kayak gitu kamu tambahin lagi dengan amoniak encer larut gitu ya. Lalu satu lagi kayak gitu kamu tambahin amoniak encer, tambahin lagi dengan asam nitrat atau asam klorida encer, maka terbentuk lagi endapan. Nah itu kan ada 3 titik. Nah itu makanya kenapa dikerjakannya per kelompok, jadi juga biar ringkas dan lebih cepat, dan itu juga kenapa kalian perlu tambahkan pakai stiker. Nanti stiker itu sebagai tanda pada saat kalian ACC ke saya atau ke Bu Ida. Bu, ini yang poin A, Pak, ini yang poin A, ini yang ini yang asam klorida plus AG plus asam klorida encer, ini endapan putih ini Bu, Pak, contohnya hasilnya. Lalu ini yang asam klorida plus ACl encer, lalu tambahkan dengan amoniak encer. Ini Pak hasilnya larut gitu ya. Lalu yang ketiga, ini hasil dari asam AG tambah asam klorida encer tambah amoniak encer, lalu ditambahkan lagi nih Pak dengan asam klorida dan atau asam cat encer bentuk endapan. Gitu. Jadi perlu stiker itu adalah tujuannya itu untuk pada saat kalian ACC, begitu pun juga pada saat kalian kelompok lain yang mau ngelihat hasil kerja kalian itu tahu, ini yang poin A, makanya nanti saya coba bikinin sistematisnya biar nanti kalian nggak bingung gitu. Jadi pada saat kalian mau praktek, kalian udah nyiapin tuh stiker-stikernya gitu. Ya, berdasarkan masing-masing kelompok. Gitu ya. Begitupun juga dengan poin B, AG, ditambah dengan natrium NaOH, kebentuk endapan coklat. Nah, kalian tandain 1. Lalu, kalian bikin lagi AG tambah NaOH, kebentuk endapan coklat. Lalu, kalian tambahkan lagi dengan NaOH berlebih. Ternyata dia ngelarut, tempel nih hasilnya. Jadi ada 2, gitu. Ya, jadi yang sambungan-sambungan itu, kalian harus punya dulu basicnya atau bakunya. Contoh, asam klorida plus AG plus HCl encer, itu bentuk endapan putih, kalian punya dulu tuh 1. Buat nanti bukti ke dosen lab sama teman-teman kamu yang pada mau lihat. Lalu yang poin kedua, titik kedua, asam klorida AG tambah asam klorida encer,
Lalu kalian tambah lagi dengan NOH encer, itu larut endapan putihnya. Kalian tandain. Nanti buat laporan ke dosen pengawas sama buat teman kalian yang mau ngeliat hasilnya. Gitu. Ya, nanti saya coba buatkan sistematisnya, jadi biar kalian nggak bingung apa aja sih yang perlu siapin stiker-stikernya. Jadi nanti kamu tinggal menempel-nempel gitu. Nanti biar pembagian kelompoknya pun, pembagian tugasnya dalam kelompok itu bisa sistematis juga. Gitu. Ya, paham ya? Jadi, kalau dilihat nih 5, sebenarnya nggak 5, kalau kita lihat lagi, poin A itu misalnya PB, dia ditambah larutan NOH, sebelum endapan putih. Oh, kita tandain endapan putih, kita bikin lagi yang sama, lalu kita tambahkan dengan NOH berlebih. Endapan putihnya larut, benar nggak? Oh benar, kita tandain gitu. Ya, jadi 5 titik pun nggak sebenarnya 5 titik, atau 5 poin pun nggak sebenarnya 5 poin. Tapi masing-masing poin itu ada bagian-bagian yang memang menjelaskan penambahan ini, penambahan ini, penambahan ini, penambahan ini, gitu ya. Tapi setiap penambahan itu kalian punya hasilnya. Jadi pada saat kalian laporan dan kalian teman kalian ngelihat itu hasilnya ada semua jelas. Oh ini yang ini gitu ya. Oke, ada. Nah ini nanti kalian contohnya ya di sini AG sampel plus HCl, lalu sampel plus HCl plus N4OH, lalu sampel yang tambah HCl tambah N4OH tambah lagi dengan HCl atau asam nitrat. Tuh, jadi ini maksudnya poinnya itu gitu ya. Tapi nanti makanya nanti saya coba buatin dulu sistematisnya, nanti biar di sininya kamu juga nggak bingung gitu ya. Oke. Mungkin ada yang ingin tambahkan, Bu Ida, untuk analisa kualitatif kation? Pak, ini kationnya ini coba dilihat ada berapa sampel itu? Ag, Pb, Hg, Cu, Fe sampai berapa? Sampai 12 sih, Bu. 12 sampai Ya. ini ya, amonium ya. Baik. Nah, ini sistematisnya kan teman-teman ini per kelompok ya. Dulu saya waktu D3 yang Kimfar sih yang Kimdas sendiri-sendiri ya ngerjainnya ya. Karena kenapa? Karena pada saat ujian nanti kalian kan masing-masing. Kalian akan disuruh menebak. Kita kayak menebak, walaupun menebaknya itu dengan cara ini ya, apa namanya, mencari senyawa kimia. Itu kira-kira sampel yang diberikan kepada kalian itu apa? Misal kalian dikasih dalam bentuk larutan, misalnya larutan. Nah, dalam larutan itu atau serbuk nggak ya? Biasanya larutan sih. Itu apa sih zat ini? Atau misalnya memang serbuk, kadang kan serbuk kan putih semua, mungkin dari organoleptis, rasa, bau, itu kan bisa lah. Tapi kadang rasa bau kan sama. Nah, di dalam itu tuh ada apa? Ada barang apa? Ada zat apa? Apa dia Ag atau dia Pb? Nah, masing-masing orang, ini kalian ini per kelompok ya. Per kelompok ini saya khawatir apa yang ada yang kelewat mengamati. Kadang-kadang apa terjadi endapan putih ketika dikasih misalnya larutan NaOH dia larut atau dia tidak larut, itu kalau tidak masing-masing ngamatin kalian bisa bingung pada saat nanti ujian ya, bisa bingung ini apa ya, ini apa. Jadi mungkin dari masing-masing itu bikin piramida aja, dari mulai yang apa yang apa reaksi yang banyak sampai mengerucut sampai dulu saya waktu kuliah dulu bikin begitu. Jadi bikin oh ternyata kalau Ag itu ditambahin kira-kira yang reaksi yang paling masing-masing khas itu dia apa nih? Misal Ag ketika ditambah ini dia langsung merah misal. Oh kalau kalau ini nih berarti ini Ag nih. Atau ketika dikasih ini warnanya langsung ngepink. Oh ini kayaknya PB misal. Nah seperti itu. Jadi ini karena kalian per kelompok, tolong masing-masing mengamati. Nah, ini Pak Arifin mungkin dipastikan di sini, ini 12 sampel ini semua kelompok ngerjain atau dibagi-bagi masing kelompok. Satu kelompok berapa orang, Pak? Kita sepakati, Pak. Ya, nanti gini aja, Bu. Ini Ya. kan nanti kita lihat lagi. Kita lihat lagi per kelasnya, nanti dibagi gitu ya, dibagi. Kalau bisa jangan terlalu banyak ya, Pak ya. Kalau Iya. bisa paling banyak tuh
ya kalau bisa 2 orang aja satu kelompok atau bertiga paling banyak, jangan Ya, banyak-banyak. Nanti mereka itu juga malah nggak kelewatan ngamatinya gitu ya. Nah, itu juga makanya tadi saya bilang, Bu, jadi setiap poin itu kalian punya sampel yang memang hasilnya sudah ditandai dengan stiker. Itu yang tadi saya bilang, Bu. Jadi pada saat laporan ke kita pun, mereka punya tuh Nah, contoh tadi yang iya, saya tapi bilang. takutnya ingetnya pada saat itu aja, Pak. Kan habis itu mau dicuci tabungnya. Nah, enggak, Selesai makanya jadi, stiker kan dicuci. Ini ya, dokumentasi ya, dipoto. Foto iya, atau di makanya tadi saya videoin. gini, makanya gini, Bu, sebenarnya gini, kan kalau misalnya kita ngomonginnya kelompoknya minimal 1 orang, 2 atau 3 itu kecil ya, Bu. Jadi dalam arti kemungkinannya banyak yang dikerjain. Tapi kalau dalam kelompok besar, jadi masing-masing tabung itu banyak. Memang itu makanya kenapa saya motif sekali untuk setiap tindakan yang menimbulkan hasil itu per poinnya dengan masing-masing poin yang ada di dalamnya juga ada traksi tambahan, itu masing-masing harus ada hasilnya. Jadi pada saat aksesnya ke kita, dengan tadi yang saya bilang, Bu, nanti kan akan saya coba buatin sistematisnya biar mereka lebih mudah untuk membuat stikernya juga, dan pengerjaannya itu kita perlu notif ke pada saat mereka aksesnya kita perlu notif gitu ya. Hasilnya masing-masing plus hasil itu sudah ada dokumentasi video maupun foto dan sudah dinotif dalam artian Belum sudah mencuci, sudah belum dilihat oleh kebayang kelompok lain gitu, Bu. kelompok, belum kebayang saya. Karena mereka Ya, minta ACC ke kita itu kan apakah semua kelompoknya ikut? Harusnya kan masing satu-satu tuh nunjukin. Dan ini nggak, nanti teman-teman, paling nanti kita keliling aja, Bu. Kita keliling, nanti kita ngobrol lagi deh, Bu, ya, buat kayaknya ini mesti teknisnya ya, Bu. sepakati deh Pak. Ini kita Ya, mesti sepakat dulu antar pengampu dosen karena apa ya? Ini juga kalau pada saat teman-teman ACC ke kita, kalau bisa setiap sampel tuh jangan jalan dulu. Jadi satu sampel selesai, MG selesai misalnya. Datang dulu ke dosen minta ACC dulu. Setelah di iya, ACC baru lanjut ke ini ke iya, sampel. itu Ini emang, kayaknya ketemu dulu deh Pak. Saya agak kurang ya, setuju kalau satu kelompok tuh banyak. Karena ya, ini tuh pengamatannya harus masing-masing orang. Kasihan nanti memang ini kan di stikerin, di videoin, di apa namanya di foto. Tapi kadang-kadang kejadian ketika ujian tuh kadang nggak muncul ini apa namanya, nggak seperti pada saat praktek gitu, entah mungkin ada iya. atau keenceran atau Kalau apa. kalau itu nanti kan teknisnya memang kita nunggu dulu, Bu, Nah, dari dari Pak Pak Tria Ketua ya, ya. iya. Maksudnya saya juga nggak bisa memutuskan gitu Mm-mm. untuk yang misalnya harus ini, Bu, harus ini Pak, harus ini nggak bi. Maksudnya saya nggak bisa memutusin gitu. Nanti Mm. kita diskusi di grup aja melalui arahan dari Pak Ketua gitu ya, Bu ya. Cuman maksudnya saya hanya menjelaskan si setiap reaksi ini dalam satu poin itu kan ada beberapa titik Iya, ada berapa pengamatan titik? gitu ya. Iya benar. Nah itu memang harus tiap titik itu dalam satu poin itu harus punya hasil masing-masing yang Iya, di-labeling itu buat dalam artian buat pemeriksaan oleh pengawas, lalu juga buat oleh penglihatan oleh kelompok lain gitu, Bu, atau teman-teman kelompok kalian yang lainnya lain. ngelihatnya kapan Pak? Saat itu juga. Maksudnya nih, kita ini aja, kita apa rekayasa misal kelompok A ngerjain AG, udah ini udah selesai. Ini hasilnya nih. Nah, kelompok lain tuh pada saat ngeliatin hasil punya kelompok A yang identifikasi AG dipanggil atau gimana? Kan kelompok lain juga sedang ngerjain zat yang lain. Itu gimana ininya? Apa Ya, praktiknya nan- gitu loh. nah nanti paling teknisnya sih gini, Bu, kan kalau saran saya sih setelah pengerjaan yang sudah dilakukan satu sampel misalnya MG misalnya, Hmm? semua poin dengan beberapa titik itu saran Iya, saya iya. sih Kita jangan. bilang AG lah. AG udah semua lah identifikasinya Iya, ada empat reaksi misalnya. Nah, itu pada iya, saat melanjutin ke kelompok lain gimana, Pak? kalau saran saya sih sebelum mereka melakukan itu ya kalau saya sih mikirnya lebih baik jangan cuci gitu, pakai tabung yang Kan lain aja. tabungnya cukup ya? Cukup tabungnya. Cukup sih, Yakin? cukup sih, Bu, kayaknya Cukup. cukup. Berarti sampai selesai jangan dicuci. Itu Iya, dideretin gitu ya. Ini nanti iya, bareng-bareng ngeliat gitu ya. iya, itu makanya Terakhir. kenapa saya mewajibkan stiker untuk setiap
poin dengan beberapa titik gitu. Iya, iya. Misalnya contoh nih Bu, contoh yang MG12 gitu ya. Poin ke-1 dia adalah ditambah Na4OH. Iya, iya. Dia ke bentuk Paham, endapan paham, putih. ya. Mm-mm. Jadi ke bentuk endapan putih satu, nanti bikin lagi satu lagi buat Tapi ditambahin dengan bentar Pak, bentar. Tapi ada kadang yang pengamatan tuh dia harus pengamatan saat itu. Misal terjadi cincin. Cincin tuh kalau lama Mm-mm. dia ngilang. Nah, ada tuh yang zat mana Oke, saya lupa. Itu ada yang dia ya, kasihnya dia terbentuk cincin. Atau endapannya yang dia cuma sekilas putih. Begitu sudah teroksidasi dengan udara dia berubah. Jadi pengamatannya harus saat itu juga. Nah, itu gimana Pak? iya, Kan kalau nunggu selesai udah nggak ini lagi. Nah, ini kayaknya harus diomongin iya, deh Pak. Saya agak kurang setuju kalau kalau pengamatannya tuh nanti gitu. Kalau bisa saat itu karena ada beberapa zat yang dia harus diamati langsung, nggak bisa karena dia udah teroksidasi dengan udara gitu Pak. iya Bu. Ini kan kalau saya sih mikirnya uh, yang yang memang biasanya gitu. Tapi nanti kalau yang spesifik gitu, yang khusus gitu ya Bu ya, misalnya reaksinya atau hasilnya langsung hilang atau cepat bereaksinya gitu ya, itu nanti paling apakah tiap kelompok mengerjakan sendiri gitu ya. Nanti kita nggak tahu nih Bu, kita tunggu aja arahan dari Pak Ketua gitu ya Bu ya. Ya, ya udah oke. Ya, ada lagi Bu mau ditambahkan? Itu aja Pak, cukup dari saya. Oke, cukup ya. Nanti memang Anak-anaknya aja ditanyain nih, ada yang mau ditanyain nggak? Dari tadi kayaknya nggak ada yang nanya. Atau masih karena tadi bingung? Ibu bilang sih, tadi karena mereka tuh belum mungkin pertama mereka belum kepapar karena belum baca dulu gitu ya. Kedua, mereka belum papar karena belum direct. Misalnya contoh tadi kayak pembuatan larutan gitu Bu. Kayak gitu. Mungkin anak-anak ada yang mau ditanyain? Kalian ada yang mau ditanyain nggak? Tidak ada, Pak. Oke. Oke. Bu Ida, gimana Bu? Cukup? Cukup Pak, minggu depan kita Cukup ya? ngapain Pak? Minggu depan, Sabtu, Minggu depan langsung. ini aja Bu, kita kan ini minggu ini kita sesuai arahan Pak Ketua nih Bu. Hmm? Ya, nanti kita tunggu info berikutnya di grup aja Bu. Oh, berarti belum Ah, ah, minggu depan belum ini ya, belum maksudnya kemungkinan kalau kita lihat